Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Cipta Arifin. Saya dari Universitas Mulia, kelas eksekutif IFB 2X. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem operasi. Di mata kuliah ini saya mengikuti di arsitektur dan organisasi komputer. Ya, kita mulai aja. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan perkembangannya pengetahuan dan teknologi pada saat ini, terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Fungsi dan tujuan sistem operasi. Fungsi dan tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun secara umum sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar, yaitu efisiensi, kemudahan, dan kemampuan berevolusi. Efisiensi itu ya ibaratnya yang mudah dibawa, yang memudahkan pada pengguna. Kemudian kemudahan, sistem operasi membuat komputer lebih baik dipakai. Berevolusi itu ya ibaratnya ya semakin layak digunakan, makin software yang makin meningkat dan segala macam. Jenis sistem operasi yaitu single user atau single tasking, yaitu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya DOS. Multi user cycle tasking, single user multitasking, dan multi user multitasking. Penjelasannya dapat dilihat di sini ya, jelas. Apabila ingin membaca lebih jelas, nanti tinggal di stop dan dibaca gitu ya. Ini untuk menghemat waktu. Fungsi dari sistem operasi yaitu menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user, dan berbagai program aplikasi resource kalkulator sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error. Penggunaan komputer tidak perlu berbagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Komponen utama SO adalah kernel dan file. Merupakan suatu software yang membentuk sistem, memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi yang mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. File di sini merupakan file-file yang dibentuk dan dijalankan oleh sistem operasi. File juga di sini berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. User interface. Sebuah sistem operasi memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface ini adalah command line interface atau command line interpreter atau KLI atau graphical user interface. Kernel. Sistem operasi adalah kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Penjelasannya lebih jelas dibaca sendiri ya. Lanjut. Ada 4 kategori kernel, yaitu monotil kernel, mikrokernel, hybrid atau modifikasi dari mikrokernel, dan exokernel. Definisi sistem operasi. Definisi sistem operasi bisa beraneka ragam tergantung dari perkembangan zaman dan teknologi. Tapi secara garis besar, sistem operasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware jadi hanya berupa program biasa. Program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Kumpulan program yang mengatur kerja user sesuai keinginan user. Lanjut. Sejarah perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi sangat pesat sejak pertama kali komputer diciptakan sampai sekarang. Perkembangan dari sistem operasi dan arsitektur komputer saling mempengaruhi satu sama lain, terlebih dengan banyaknya kebutuhan manusia terhadap komputer. Sistem operasi standalone merupakan sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer, desktop, notebook, atau perangkat komputer bergerak. Sistem operasi jaringan merupakan sistem yang dirancang khusus untuk mendukung jaringan. Pada umumnya, sistem operasi jaringan terdapat pada server sebuah jaringan komputer. Sistem operasi embedded biasanya berada pada komputer-komputer mini, PDA, Alfamart, phone system, ditempatkan pada chip ROM. Contoh-contohnya Windows C, Windows Mobile, Palm OS, Embedded Linux, Symbian OS. Ini penjelasannya ya untuk menyingkat waktu. Sistem operasi live CD adalah suatu yang dapat dijalankan dengan menggunakan CD-ROM atau tanpa menggunakan sistem operasi yang ada di hard disk.
Sistem operasi tujuan khusus. Masih banyak sistem operasi yang dibuat untuk tujuan khusus, dari yang berskala kecil sampai sistem operasi yang bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih besar. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Apabila ada kekurangan, silakan memberi tanggapan dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.